KPK besok saya akan datang. KPK manggil saya sebagai saksi dalam dugaan kasus sumber waras. Jam 9 besok saya akan datang. Ya saya nggak tahu, belum tahu KPK maunya apa. Ya mirip-mirip ke BPK saja. Mau bawa dokumen apa lagi? Aku udah lupa-lupa itu lama. Ya. KPK terus menelisik dugaan adanya korupsi berjamaah yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta dalam kasus suap Raperda DKI Jakarta. Sejumlah bukti telah dipegang KPK termasuk adanya dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPRD DKI yang juga kakak kandung M. Sanusi, Muhammad Taufik. Satu persatu pihak yang diduga terlibat kasus suap Raperda reklamasi Jakarta mulai bermunculan. Sejak kasus ini bergulir, KPK telah mencurigai adanya korupsi yang besar dengan melibatkan banyak pihak. Kamis lalu KPK memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono serta Kepala Bapeda DKI Tuti Kusmawati. Jadi nanti kan kalau semua hasil reklamasi itu status tanahnya APL-nya atas nama Pemda itu. Iya, itu yang menjadi buasan dari tanya Bapak. Kan jika misalnya reklamasi ini jadi, maka urusannya ke Bapak. Enggak, ditanya juga status tanahnya kalau sudah jadi pulau, itu status tanahnya menjadi HPL milik Pemda DKI itu. Belum, itu Bapeda dong perencanaan. Ya. Wakil Ketua KPK Laudem Syarif mengatakan hasil dari penggeledahan dan penyegelan yang dilakukan penyidik KPK ke ruangan Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik menemukan sejumlah dokumen yang disinyalir terkait suap reklamasi Jakarta. KPK telah menyita sejumlah dokumen tersebut untuk mendalami dugaan keterlibatan M. Taufik yang juga merupakan kakak kandung Muhammad Sanusi. Hasil penelitian aja kan kita tuh kalau meneliti kan selalu berdasarkan mengikuti uangnya ya. Jadi kita follow the money gitu. Kalau misalnya memang ada yang lain menerima juga pasti akan dikembangkan, tetapi sabar saja. Sementara itu menanggapi nama-nama anggota DPRD DKI yang disebut-sebut menerima suap dari kasus Raperda, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Prabowo Sunirman mengaku tidak dapat membantah ataupun membenarkan daftar nama tersebut. Dan tidak ya, tetapi jelas kegiatan protes itu juga adalah saya. Misalnya, gitu, Pak. Saya tegas saya katakan saya tidak pernah menerima dan kemudian setelah saya katakan saya bukan anggota Pemda. Ya, saya tidak bisa mengatakan iya dan tidak, tapi prakteknya ya yang dekat dengan itu kan biasanya yang membahas biasanya. Gitu. Jadi bisa saja, bisa saja. Tapi yang jelas di dalam daftar nama itu ada nama saya dan ketika saya katakan saya tidak pernah menerima satu perak pun. Jika memang ada indikasi seperti itu saya akan mundur. Bahkan saya dimiskinkan kalau perlu. KPK masih menelisik praktek dagang sapi yang terjadi dalam rapat pimpinan fraksi dan Badan Legislasi Daerah yang membahas Raperda reklamasi pada pertengahan Maret lalu. Kini muncul pula berbagai spekulasi. Sih kewenangan eksekutif kan, bukan DPRD. Ya. Bukan penurunan, karena nggak ada dasar hukum. Kita berpedoman kalau yang 5% itu kan ada perda yang lama, ada usulan Bappenas gitu loh. Jadi kan mesti ada dasar. Jadi ada 3 kewajiban, kontribusi. Nah, cuma 2 sebenarnya yang ada dasar hukumnya. Ada tambahan kontribusi itu buat DKI bikin sendiri. Soal tudingan menerima aliran dana dari pengembang, M. Taufik membantahnya. Uang yang mengalir ke anggota DPRD dari pihak swasta dari Agung Sedayu, Pak? Saya nggak pernah berhubungan dengan Agung Sedayu. Betul. Saya nggak pernah berhubungan. Jadi sama sekali nggak ada. Ya, Pak, makasih. Sementara itu Muhammad Sangaji mengatakan tidak banyak tahu soal Raperda reklamasi. Saya ini kan lebih banyak nggak ikut rapat, ya. Jadi lebih banyak nggak tahu, makanya saya lebih banyak nggak ikut rapat Balegda karena kesibukan partai. Jadi benar nggak sih Pak pembahasan Raperdanya itu yang masih alot untuk Raperda tata kota dan bukan untuk Raperda reklamasi? saya nggak ikut terlalu banyak lah. Saya nggak ikutin di Balegda itu rapat Balegda nggak terlalu banyak karena kesibukan partai. Tapi Anda mengetahui tentang reklamasi ini Pak? Ya di izin dan pembahasan Raperdanya. Pembahasan juga saya nggak terlalu terperinci ya, nggak terlalu paham juga karena nggak pernah ikut ya. Kalau absensi mungkin 2 kali 3 kali. Apa aja Pak? Kan Bapak juga anggota DPR. Iya, tapi kan cuma rapat zonasi aja, makanya saya dipanggil dalam rangka Balegda itu. Dengar kasus suap reklamasi,
KPK telah menetapkan 3 tersangka, yaitu mantan anggota DPRD Muhammad Sanusi, Presidir PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, dan karyawannya Trinenda Prihartono. KPK menangkap Sanusi yang diduga menerima suap 2 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan pekan lalu. Selain itu, KPK juga meminta imigrasi mencekal bos PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, Eksekutif Agung Sedayu Group, Richard Halim, dan staf khusus Gubernur DKI, Suni Tanuwijaya. Dari Jakarta, Sintiare Daus Aulia, TV One mengabarkan. Ya, dan bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap pimpinan DPRD DKI Jakarta? Sudah ada rekan Sintiare di KPK. Sintiare, silakan dengan laporan Anda. TV dan juga Sinta, sekitar 7 jam diperiksa oleh penyidik KPK. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, keluar dari gedung lembaga anti rasuah ini. Tidak banyak keterangan yang dikeluarkan oleh Prasetyo Edy, namun ia hanya mengatakan bahwa pemeriksaannya hari ini hanya sekitar 8 pertanyaan dan hanya seputar tentang Muhammad Sanusi yang juga merupakan anggota DPRD DKI Jakarta. Awak media juga sempat menanyakan apakah Prasetyo Edy mengetahui kasus suap menyuap dari Agung Podomoro Land maupun dari Agung Sedayu, mengingat ia merupakan ketua dari DKI Jakarta, namun ia justru membantah bahwa ia tidak mengetahui uang tersebut. Selain itu juga terkait tambahan kontribusi yang ada diperdebatkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga DPRD DKI Jakarta ini, lagi-lagi Prasetyo Edy enggan menjawabnya. Tidak lama Prasetyo Edy keluar, kemudian Onged Sangaji atau Muhammad Sangaji keluar dari gedung KPK. Pemeriksaannya sama, hanya sekitar selama 7 jam dan 16 pertanyaan yang diberikan oleh penyidik KPK. Lagi-lagi Onged Sangaji juga tidak memberikan komentar apapun terkait pemeriksaan dari penyidik KPK hari ini. Namun berbeda dengan Ferial Sofian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, hanya sekitar 3 jam diperiksa oleh penyidik KPK, dan serupa pada saat ia datang ke gedung KPK, Ferial Sofian juga saat keluar dari gedung KPK ini berlari dan menghindari para awak media. Artinya masih ada 3 orang lagi anggota DPRD DKI Jakarta yang berada di dalam gedung lembaga anti rasuah ini. Hingga saat ini para awak media juga masih menunggu pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik KPK. Divi dan juga Sinta, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, Sinta, bagaimana informasi KPK yang menangkap tangan jaksa di Bandung? Apakah informasi itu Anda dapatkan? Ya, benar sekali. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi lagi-lagi melakukan operasi tangkap tangan yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Operasi tangkap tangan ini dilakukan oleh pihak KPK kepada salah seorang jaksa yang bekerja di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Salah seorang jaksa ini hanya bertugas sebagai fungsionaris dan juga salah satu pejabat kabupaten, begitu yang kami dapatkan informasi. Pejabat kabupaten ini yang kami dapatkan informasinya adalah Bupati Subang, yaitu Ojang Sohandi, yang sudah menjadi bupati sejak tahun 2012 hingga saat ini. Kami mendapatkan gambar di mana pada pukul 4 sore hari tadi ada sebuah mobil Pajero berwarna hitam di mana platnya merupakan T1978PN, dan kami melihat sejumlah atau beberapa penyidik KPK keluar dari mobil Pajero tersebut. Dengan menggunakan sarung tangan, beberapa penyidik tersebut langsung mengeluarkan barang-barang dan memeriksa barang-barang yang ada di dalam mobil itu. Dan kami juga melihat bahwa penyidik KPK membawa 2 orang berpakaian coklat. Kami mendapatkan informasi dari seseorang atau pejabat tinggi dari KPK sendiri bahwa 2 orang tersebut merupakan Bupati Subang dan juga ajudannya. Hingga saat ini KPK masih belum memberikan konfirmasi resmi terkait OTT yang dilakukan sejak pukul 7 pagi tadi dan menyita ratusan juta rupiah. Sinta dan juga Divi. Baik, Sinta Rey melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih informasi yang Anda berikan. Ya, dan pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat membenarkan ada seorang jaksa yang ditangkap tangan KPK di sekitar lokasi gedung Kejati, Jawa Barat. Penangkapan terkait kasus dugaan penyelewengan dana pengembalian kerugian negara sebesar 685 juta rupiah.
disampaikan selengkapnya oleh rekan kami Divi Lukmansyah dan juga Sinta Puspitasari. Terima kasih, Windy. Ya, Windy, ini harapan kita semua agar semua sandera segera dibebaskan. KPK besok saya akan datang. KPK mandat saya sebagai saksi dalam dugaan kasus sumber waras jam 9. Besok saya akan datang. Ya, saya nggak tahu, belum tahu KPK punya apa. Ya mirip-mirip ke BPK saja. Mau bawa dokumen apa lagi? Aku udah lupa-lupa itu lama. Ya. KPK terus menelisik dugaan adanya korupsi berjamaah yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta dalam kasus suap Raperda DKI Jakarta. Sejumlah bukti telah dipegang KPK termasuk adanya dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPRD DKI yang juga kakak kandung M. Sanusi, Muhammad Taufik. Satu persatu pihak yang diduga terlibat kasus suap Raperda reklamasi Jakarta mulai bermunculan. Sejak kasus ini bergulir, KPK telah mencurigai adanya korupsi yang besar dengan melibatkan banyak pihak. Kamis lalu KPK memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono serta Kepala Bapeda DKI Tuti Kusumawati. Jadi nanti kan kalau semua hasil reklamasi itu status tangannya APL-nya atas nama Pemda itu. Itu yang menjadi buatan dari enggak. Tanya Bapeda. Kan jika misalnya reklamasi ini jadi, maka urusannya ke Bapak. Enggak, ditanya juga status tanahnya kalau sudah jadi pulau, itu status tanahnya menjadi HPL milik Pemda DKI itu. Belum, itu Bapeda dong perencanaan. Ya. Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif mengatakan hasil dari penggeledahan dan penyegelan yang dilakukan penyidik KPK. Bukan penurunan, karena nggak ada dasar hukum. Kita berpedoman kalau yang 5% itu kan ada perda yang lama, ada usulan Bappenas gitu loh. Jadi kan mesti ada dasar. Jadi ada 3 kewajiban, kontribusi. Nah, cuma 2 sebenarnya yang ada dasar hukumnya. Ada tambahan kontribusi itu buat DKI bikin sendiri. Soal tudingan menerima aliran dana dari pengembang, M. Taufik membantahnya. Uang yang mengalir ke anggota DPRD dari pihak swasta dari Agung Sedayu, Pak? Saya nggak pernah berhubungan dengan Agung Sedayu. Betul. Saya nggak pernah berhubungan. Jadi sama sekali nggak ada. Ya, Pak. Sementara itu Muhammad Sangaji mengatakan tidak banyak tahu soal Raperda reklamasi. Saya ini kan lebih banyak nggak ikut rapat, ya, jadi lebih banyak nggak tahu, makanya saya lebih banyak nggak ikut rapat Balegda karena kesibukan partai. Jadi benar nggak sih Pak pembahasan Raperdanya itu yang masih alot untuk Raperda tata kota dan bukan untuk Raperda reklamasi? saya nggak ikut terlalu banyak lah, saya nggak ikutin di Balegda itu rapat Balegda nggak terlalu banyak karena kesibukan partai. Tapi Anda mengetahui tentang reklamasi ini Pak? Ya di izin dan pembahasan Raperdanya. Pembahasan juga saya nggak terlalu terperinci ya, nggak terlalu paham juga karena nggak pernah ikut ya. Kalau absensi mungkin 2 kali 3 kali. Apa aja Pak? Kan Bapak juga anggota DPR. Iya, tapi kan cuma rapat zonasi aja, makanya saya dipanggil dalam rangka Balegda itu. Dengar kasus suap reklamasi, KPK telah menetapkan. Lagi-lagi Prasetyo Edy enggan menjawabnya. Tidak lama Prasetyo Edy keluar, kemudian Onged Sangaji atau Muhammad Sangaji keluar dari gedung KPK. Pemeriksaannya sama, hanya sekitar selama 7 jam dan 16 pertanyaan yang diberikan oleh penyidik KPK. Lagi-lagi Onged Sangaji juga tidak memberikan komentar apapun terkait pemeriksaan dari penyidik KPK hari ini. Namun berbeda dengan Ferial Sofian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, hanya sekitar 3 jam diperiksa oleh penyidik KPK, dan serupa pada saat ia datang ke gedung KPK, Ferial Sofian juga saat keluar dari gedung KPK ini berlari dan menghindari para awak media. Artinya masih ada 3 orang lagi anggota DPRD DKI Jakarta yang berada di dalam gedung lembaga anti rasuah ini. Hingga saat ini para awak media juga masih menunggu pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik KPK. Divi dan juga Sinta, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, Sinta, bagaimana informasi KPK yang menangkap tangan jaksa di Bandung? Apakah informasi itu Anda dapatkan?
Ya, benar sekali. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi lagi-lagi melakukan operasi tangkap tangan yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Operasi tangkap tangan ini dilakukan oleh pihak KPK kepada salah seorang jaksa yang bekerja di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Salah seorang jaksa ini hanya bertugas sebagai fungsionaris dan juga salah satu pejabat kabupaten begitu yang kami dapatkan informasi. Pejabat kabupaten ini yang ke ruangan Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik menemukan sejumlah dokumen yang disinyalir terkait suap reklamasi Jakarta. KPK telah menyita sejumlah dokumen tersebut untuk mendalami dugaan keterlibatan M. Taufik yang juga merupakan kakak kandung Muhammad Sanusi. Hasil penelitiannya kan kita tuh kalau meneliti kan selalu berdasarkan mengikuti uangnya ya. Jadi kita follow the money gitu. Kalau misalnya memang ada yang lain menerima juga pasti akan dikembangkan. Tetapi sabar saja. Sementara itu menanggapi nama-nama anggota DPRD DKI yang disebut-sebut menerima suap dari kasus Raperda, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Prabowo Sunirman mengaku tidak dapat membantah ataupun membenarkan daftar nama tersebut. Dan tidak ya, tetapi yang jelas kan kegiatan protes itu juga adalah saya misalnya. Betul Pak. Saya katakan saya tidak pernah menerima dan kemudian saya katakan saya bukan anggota DPRD. Ya, saya tidak bisa mengatakan iya dan tidak, tapi prakteknya ya yang dekat dengan itu kan biasanya yang membahas biasanya. Jadi bisa saja Bisa saja. Tapi yang jelas di dalam daftar nama itu ada nama saya dan ketika saya katakan saya tidak pernah menerima satu perak pun. Jika memang ada indikasi seperti itu saya akan mundur. Bahkan saya dimiskinkan kalau perlu. KPK masih menelisik praktek dagang sapi yang terjadi dalam rapat pimpinan fraksi dan Badan Legislasi Daerah yang membahas Raperda reklamasi pada pertengahan Maret lalu. Kini muncul pula berbagai spekulasi. Sih kewenangan eksekutif kan, bukan DPRD. Ya. Tersangka yaitu mantan anggota DPRD Muhammad Sanusi, Presdir PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, dan karyawannya Trinenda Prihartono. KPK menangkap Sanusi yang diduga menerima suap 2 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan pekan lalu. Selain itu, KPK juga meminta imigrasi mencekal bos PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, Eksekutif Agung Sedayu Group, Richard Halim, dan staf khusus Gubernur DKI, Suni Tanuwijaya. Dari Jakarta, Cynthia Rey, Daus Aulia, TV One mengabarkan. Ya, dan bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap pimpinan DPRD DKI Jakarta? Sudah ada rekan Cynthia Rey di KPK. Cynthia Rey, silakan dengan laporan Anda. TV dan juga Sinta sekitar 7 jam diperiksa oleh penyidik KPK Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi keluar dari gedung lembaga anti rasuah ini. Tidak banyak keterangan yang dikeluarkan oleh Prasetyo Edi, namun ia hanya mengatakan bahwa pemeriksaannya hari ini hanya sekitar 8 pertanyaan dan hanya seputar tentang Muhammad Sanusi yang juga merupakan anggota DPRD DKI Jakarta. Awak media juga sempat menanyakan apakah Prasetyo Edi mengetahui kasus suap menyuap dari Agung Podomoro Land maupun dari Agung Sedayu, mengingat ia merupakan ketua dari DKI Jakarta, namun ia justru membantah bahwa ia tidak mengetahui uang tersebut. Selain itu juga terkait tambahan kontribusi yang ada diperdebatkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga DPRD DKI Jakarta ini,